وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jemaah sekalian, saudaraku rahimakumullah wa azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita, baik nikmat fisik maupun nikmat spiritual, yaitu iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah taala. Dan juga kenikmatan di malam yang saat kita berada di Al-Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia, karena kita sudah berada di bulan Dzul Qa'dah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat semangat dalam beribadah kepada Allah, termasuk juga untuk hadir di majelis ilmu seperti ini saat kita berada dalam kondisi diuji oleh Allah dengan pandemi Covid-19. Tapi kita masih semangat dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, 2 pekan yang lalu saya ditelepon oleh Ustaz Dasrul untuk menyampaikan materi kitab Minhajul Muslim. Saya nggak tahu kitab ini di masjid ini sudah pernah dibahas atau belum? Belum ya. Kitab Minhajul Muslim ini kitab yang cukup klasik ya. Saya bersyukur kepada Allah bisa ketemu dengan pengarangnya. Namanya, pengarangnya itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Al-Jazairi itu memberikan isyarat beliau itu orang Al-Jazair. Saya ketemu beliau, hadir di majelis beliau tahun 2006. Jadi waktu itu pas saya umroh tahun 2006 di Madinah. Waktu itu setiap, kalau tidak salah itu malam Senin, Selasa, Rabu itu ada majelis beliau. Tapi beliau sekarang sudah wafat dan diberi usia yang cukup panjang, 97 tahun. Beliau lahir tahun 1921. Kebayang, 1921, wafat baru 2 tahun yang lalu, 2018. Tepatnya tanggal 15 Agustus bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah. Ini sekarang tanggal berapa ini? Ya kan, tanggal 3 Dzulqa'dah 1439 Hijriah. Itu di Madinah sangat masyhur, Pak. Kalau ada majelis beliau itu sangat ramai sekali. Dan tahun 2006 itu beliau sudah usia 70-an tahun, karena meninggalnya kan 97 tahun, Pak. Jadi saya masih ingat betul beliau itu kalau ngajar itu didorong waktu itu. Nanti ada santrinya, ada muridnya yang membacakan kitab Minhajul Muslim ini, lalu beliau yang mensyarahi, yang menjelaskan, karena beliau yang mengarang kitab ini, jadi beliau hafal betul kan gitu. Maka momentum itu pula saya beli kitabnya, dan ini kitab saya beli dari Madinah ini. Kitabnya sudah agak lecek, karena kitab ini saya pakai ngajar di beberapa masjid, termasuk di antaranya di Masjid Bintara itu ada masjid namanya Subulus Salam. Itu dulu saya pernah mengkaji rutin kitab ini, tapi mereka ambil kitab Al-Adab wal Akhlaq. Karena kitab ini kalau dikaji tentunya bertahun-tahun nggak habis, apalagi ini waktunya dari
maghrib sampai jam berapa? Jam 8 atau jam 9 Pak? Isya saja Pak. Ya, ini dibaca sebentar habis Pak. Di Masjid Harapan Baru yang sekarang saya masih ngajar kitab ini itu Masjid Al-Iman. Kalau kajian kantor ini sempat saya ajar 2 bab tentang al-adab wal akhlak itu di El Musa. Dan hari ini saya masih mengajar kalau siang itu di Masjid Al-Ikhlas Kokas, Casablanca. Itu saya masih punya kajian sebelum pandemi ya. Itu rutin Kamis keempat. Itu saya ada kajian di sana, kajiannya kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi biasanya kita pakai slide. Kita baca kitabnya langsung, kan ada. Saya nggak tahu nanti di sini mau dibacain atau mau ditayangin di slide, saya siap insya Allah. Jadi ini jamaah sekalian seputar tentang masalah siapa itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan beliau seorang ulama yang produktif. Kalau kitab-kitab kecilnya banyak, dia ada sekitar 23 kitab. Termasuk Al-Mar'atul Muslimah, wanita muslimah, kemudian Haulal Yahud, seputar Yahudi. Nah, itu beliau punya karya ilmiah seputar tentang hal yang saya sebutkan tadi. Dan Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi ini beliau juga ngajar di Jamiah Islamiyah. Kalau ada di antara kita yang punya anak, mungkin kuliahnya di sana 20 tahun yang lalu, itu insya Allah ketemu dengan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dan beliau juga ngajar di Madinah, itu ada namanya Darul Hadis, Ma'had Darul Hadis, beliau juga ngajar di sana. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kitab Minhajul Muslim ini kalau di covernya itu tertulis ini Minhajul Muslim. Kalau biasanya diterjemahkan secara bebas, kalau Bapak Ibu beli kitabnya itu namanya Ensiklopedia Muslim. Kitabu Aqaid wa Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Muamalat. Jadi kitab yang menjelaskan tentang akidah, tentang adab, kemudian akhlak, ibadah, dan muamalah. Kita mau ngaji yang mana Pak? Semuanya atau yang mana Pak? Tadi saya tanya Bapak, kayaknya udahlah nanti dibicarakan saja itu. Artinya maksud saya ketika kemudian nanti ada kesepakatan, kalau di sini misalnya sudah ada kajian akidah, ya mungkin kita yang lain. Akidah sudah ada atau belum? Sudah ada ya? Adab akhlak sudah ada atau belum? Adab belum ya? Adab belum. Sekalipun kalau kemudian kita mau belajar adab, itu sebenarnya ada kitab yang sangat bagus. Saya kaji rutin itu hari Jumat subuh di Rawamangun, setiap 1 pekan sekali itu ada kitab yang saya kaji rutin, itu namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu kayak Imam Bukhari. Itu satu kitab yang sangat luar biasa bagusnya. Tapi ini juga bagus kok. Sama-sama bagusnya. Jadi jemaah sekalian, kita mulai saja. Kalau memang kemudian yang diinginkan adalah kitab tentang adab, maka kita akan mulai bahasan tentang adab ini. Kalau kita merujuk pada kitabnya adalah di sini ada bahasan yang pertama tentang adab adalah adabun niyah. Adab tentang niat. Jadi bahasan tentang adab di sini nanti banyak. Ada al-adab ma'allah, adab kita kepada Allah itu seperti apa? Al-adab ma'al Quran, etika kita terhadap Al-Quran itu seperti apa? Al-adab ma'ar Rasul, adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Nanti juga al-adab ma'al insan, etika kita kepada manusia itu seperti apa? Al-insan itu banyak. Kepada orang tua kita, adab kita sama anak-anak kita, Pak. Itu juga ternyata dalam Islam itu ada penjelasan yang komprehensif seperti apa sih adab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu terhadap anak-anak kita. Belakangan ini selalu terminologi yang sangat masyhur itu kan bahwa ada yang disebut dengan anak yang durhaka, padahal juga ada ayah yang durhaka. Ada atau tidak Pak ayah yang durhaka, Pak? Ada juga. Seorang ayah yang ia hanya memberikan fasilitas kepada anaknya, fasilitas duniawi saja, fasilitas materi, tapi ia tidak mengenalkan terhadap agama Allah terhadap anaknya.
Ia tidak kenalkan dengan Allah Ta'ala. Ia tidak kenalkan dengan Rasulullah SAW. Ia tidak kenalkan dengan Al-Quran. Ia tidak kenalkan dengan ashabun Nabi SAW. Sehingga anaknya jauh dari nilai Islam. Tidakkah itu menjadi seorang ayah yang durhaka? Maka itu nanti kita akan bahas apa sesungguhnya adab kita terhadap anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita menjadi ayah yang durhaka. Adab terhadap aqarib, terhadap sanak kerabat juga kita. Kenapa? Ada juga orang-orang yang terhadap orang lain yang bukan punya ikatan darah, ikatan kekerabatan itu royal, tapi terhadap sanak kerabatnya itu pelit. Ada atau tidak? Halo, ada atau tidak Bapak Ibu? Ada kan? Sama orang lain royal, Pak. Dibantu berapapun yang dibutuhkan oleh orang lain dibantu. Tapi ketika ia punya paman, ia punya bibi, punya keponakan yang hidupnya susah, bahkan tidak hanya susah, yang besar Pak itu, gak dibantu sama sekali. Maka itulah kalau nanti kita membuka firman Allah di dalam surat yang ketiga ayat 92, itu ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mampu menggapai albir, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Karakteristik umum dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian, itu kalau turun ayat dan memerintahkan sesuatu, itu mereka langsung meresponnya. Ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Talha. Hati-hati, ada Abu Talha, ada Talha bin Ubaidillah. Ini jangan sampai ketukar-tukar, Pak ya. Ini Abu Talha. Abu Talha itu suami dari sahabiah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ummu Sulaim itu adalah ibunya sahabat Anas bin Malik. Loh, kok namanya Anas bin Malik kalau kemudian itu ibunya namanya Ummu Sulaim, lalu suami dari ibunya namanya Abu Talha, kenapa bukan Anas bin Abi Talha? Itu ada ceritanya juga Pak. Itu kalau Bapak Ibu sekalian mau kajian tentang biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kalau mau kajian tentang biografi Rasul di YouTube saya itu cukup banyak ya. Karena sampai hari ini saya masih ngajar di Telkom Katsu. Itu saya khusus dari awal sampai akhir itu saya punya kajian tentang biografi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya awali dulu itu kajiannya dari kajian tentang sirah nabawiyah. Itu kalau di kampus 2 semester Pak. Nah kemudian setelah itu kajian tentang tarikhul khulafa, sejarah khulafaur rasyidin. Itu ada kitab bagus kalau Bapak Ibu sekalian mau beli. Itu namanya Tarikhul Khulafa karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu kitab yang sangat luar biasa bagus. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya Android itu bisa buka di PDF Drive gitu. Nanti lihat saja Tarikhul Khulafa itu, nanti Imam Suyuti nanti dia akan muncul itu. Nah kemudian setelah Tarikhul Khulafa itu biasanya kajian kita tentang 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mubasysyaruna bil jannah, yang diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Itu kan ada 10 Pak. 10 itu selain 4 yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, lalu ada Ali bin Abi Thalib, masih ada 6 yang lainnya. Itu ada di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'id bin Zaid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ada Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Itu dah 10 Pak. Nanti kemudian bahasan tentang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang minas sabiqin al-awwalin, yang masuk Islam awal-awal pada periode dakwah di Makkah. Nah baru setelah itu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk Islam pada periode Madaniyah. Tapi itu sampai kita meninggal juga kajian seperti itu nggak akan habis, karena jumlah sahabat itu kan ribuan Pak.
Nah, tapi ada Abu Thalhah, ada Thalhah. Kalau Thalhah itu termasuk 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga, tapi kalau Abu Thalhah enggak. Sekalipun beliau insyaallah taala masuk surga, seorang sahabat Rasul ya, yang mendapatkan legitimasi keridhaan dari Allah. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi mudah-mudahan Allah meridai mereka dan mereka juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena Abu Thalhah itu bukan ayah kandung daripada Abu Thalhah, sementara ayah kandung dari Anas bin Malik itu ya Malik. Makanya bin Malik kan enggak? Malik bin Nadar. Malik bin Nadar yang memang Allah takdirkan ketika Islam itu datang ke Madinah, dan sangat masyhur ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau diamanahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi duta dakwah pertama kali di Madinah, yang tidak lain namanya adalah Mus'ab ibnu Umair. Jadi Mus'ab itu Masya Allah yang sering saya katakan orang yang membarter dunianya dengan akhiratnya. Yang banyak kan orang yang menukar akhiratnya untuk dunia, ini tidak. Jadi Mus'ab bin Umair itu seorang sahabat Rasul ketika masih muda itu kaya raya, Pak. Jadi anak muda yang trendy, tapi ketika kemudian dia berafiliasi terhadap Islam, apa yang terjadi? Diproteksi donasinya oleh umminya, gitu kan? Dan itu sesuatu yang sangat berat. Tapi beliau memilih Islam daripada ia kembali kepada kesyirikan dan tetap mendapatkan nafkah secara rutin, dan itu cukup besar dari itu. Parfumnya saja anak-anak muda di Makkah itu nggak ada yang seharum daripada Mus'ab bin Umair. Juga sisiran rambutnya, Pak, itu nggak ada yang lebih rapi dari Mus'ab bin Umair. Subhanallah, bajunya nggak ada yang lebih mewah dari baju yang dipilih oleh Mus'ab bin Umair. Tapi disitulah kemudian beliau memilih Islam, dan kemudian ia memilih hidup yang sederhana, dan kemudian beliau karena rajin istiqamah, sekalipun beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW yang tidak awal-awal masuk Islam seperti Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali, seperti Thalhah bin Ubaidiyah, tapi karena beliau punya semangat rajin dalam bertolabul ilmi, dekat dengan Rasulullah SAW, akhirnya beliau dipandang oleh Rasulullah SAW yang layak untuk menjadi duta dakwah pertama kali. Dan nanti banyak sekali sahabat Rasulullah SAW yang akhirnya berdakwah di sana, dan kemudian banyak tokoh-tokoh di Madinah, terutama dari kalangan Aus dan Khazraj yang masuk ke dalam dinul Islam melalui sentuhan dakwah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Nah, Abu Thalhah itu usai Malik itu meninggal, dan kemudian ia menikahi Ummu Sulaim. Tapi waktu itu Ummu Sulaim sempat menolak. Apa alasannya? Karena Abu Thalhah waktu itu masih musyrik. Dan sebenarnya ketika meminang kedua kali juga ditolak, ketiga kali ditolak, akhirnya Ummu Sulaim berkomentar, angkat bicara, wahai Abu Thalhah, orang seperti kamu itu sebenarnya tidak layak untuk ditolak. Gimana ditolak? Kaya raya, ganteng, gagah gitu. Kira-kira kalau ada janda, maaf Bapak Ibu sekalian, kok didatangi oleh seorang laki-laki yang kaya raya, yang ganteng, gagah, kira-kira ingin menikahinya, insya Allah mau atau insya Allah nggak mau? Tuh, mau atau insya Allah nggak mau, Bu? Kayaknya nggak ada yang jawab, Bu, ya. Iya kan? Tapi ditolak oleh Ummu Sulaim, alasannya apa? Dia musyrik. Tapi disinilah kemudian ada syubhat, Pak. Ada kesalahpahaman yang sengaja dihadirkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, kalangan Islamolog, kalangan orientalis, bahwa Abu Thalhah itu dia masuk Islam karena apa? Karena wanita. Saya katakan tidak. Nanti silahkan dibaca dalam biografinya tentang Abu Thalhah. Itu juga ada satu kitab yang cukup bagus, ada 4 jilid gitu. Nanti kapan-kapan kalau saya pas kesini atau pas
materi yang akan datang. Kalau saya pakai laptop bisa, kalau ada yang pakai flash disk saya kasih itu. Ada 4 jilid tentang sejarah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya seorang ulama Mesir. Di situ ada bahasan tentang Abu Talha. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Dalam konteks ayat tadi apa yang terjadi? Abu Talha ketika sampai kepadanya firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu ternyata beliau langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, wasala ilayya qawluhu ta'ala, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma." Telah sampai kepadaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Yaitu engkau tidak akan menggapai kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Dan aku menginfakkan kebun yang paling aku cintai dan dicintai oleh keluargaku, namanya kebun Bayroha. Waktu itu posisinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kebun Bayroha. Anfaqtu fi sabilillah, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ya Abu Talha. Enggak. Infak kamu itu sudah banyak. Infaknya itu sudah banyak. Berikan kebun itu kepada keponakan kamu dan sanak kerabat kamu. Perhatikan. Apa pesannya? Pesannya adalah bahwa pastikan infak kita itu seimbang, Pak. Kepada orang lain kita royal, kita dermawan, kepada sanak kerabat juga royal. Yang banyak royal kepada siapa, Pak? Sanak kerabatnya atau sama orang lain? Halo? Kayaknya nggak ada riset, Pak ya. Masya Allah. Jadi ini luar biasa, Pak. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Tapi memang semuanya itu kalau ingin diterima oleh Allah, karena ibadah itu dia akan diterima oleh Allah, syaratnya 2. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah shawab. Dia harus benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka kalau kita membuka nanti di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang bersifat rata-rata mu'alif atau pengarang kitab ini, biasanya mereka mengawali kajiannya dengan bab niat. Tentang bab ya. Di sini ada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ada atau belum ada? Ada ya. Itu bab pertama tentang apa, Pak? Tentang niat. Baru setelah itu bab taubat, setelah itu bab tentang sabar dan bab-bab yang lain. Saya ada kajian setiap hari Sabtu subuh hari ketiga itu di Masjid Al-Huda di Jatiwarna sana. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah taala. Mari kita lihat apa kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika beliau membahas tentang adabun niyah. Beliau berkata begini, yu'minul muslim bi khatari sya'nin niyah. Jadi seorang mukmin itu dia harus mengimani tentang bahaya urusan niat. Kenapa dia mengatakan bahaya urusan niat? Karena kalau seseorang itu melakukan ibadah itu salah motifnya, konsekuensinya apa, Pak? Diterima atau ditolak? Sudah capek-capek kan? Datang ke masjid, at-taqwa, salat, tapi apa yang terjadi? Motifnya bukan karena Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita yang semua yang hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kemudian kita motifnya karena selain Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita berlelah-lelah tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka kita harus selalu menata hati kita. Hati ini harus sering dilondri, harus sering dibersihkan. Termasuk diantaranya dari apa? Penyakit-penyakit hati. Makanya coba sesekali Bapak Ibu sekalian itu baca, ada satu kitab bagus terkait dengan tazkiyatun nafas, itu namanya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatun Nafas. Resume mensucikan jiwa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi kitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya ada kajian rutin tentang tazkiyatun nafas itu kalau Selasa kedua zuhur itu di Pengadilan Pajak di Hayam Wuruk sana itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah taala. Di situ nanti kita akan mendapatkan daftar penyakit-penyakit yang membahayakan hati kita, yang bisa mendilat
ibadah yang kita lakukan kepada Allah Rabbul Alamin. Termasuk diantaranya adalah kalau Ustaz Said Hawa yang mengarang kitab Al-Mustakhlaf fi Tazkiyatin Nafs itu, beliau mengawali dari penyakit hati yang terkait dengan akidah. Apa itu? Kesyirikan. Syirik itu kan orang menyekutukan Allah kan? Orang menyekutukan Allah dalam artian ia beribadah kepada Allah, dia sholat, tapi masih nggak percaya secara totalitas kepada Allah. Tapi ia tidak hanya menghambakan dirinya kepada Allah, tapi ia hanya menghambakan dirinya kepada selain Allah. Dan yang begitu itu ternyata di Bekasi itu masih ada, Pak. Ada cerita yang unik. Waktu saya satu saat diminta untuk mengisi satu acara, waktu itu kalau nggak salah acara walimah atau nggak salah, itu di ujung aspal. Jadi waktu itu saya nyari ujung aspal itu susahnya luar biasa, Pak. Jadi ujung aspal itu mana, itu ujung aspalnya nggak ketemu Pak. Akhirnya waktu itu saya lelah, akhirnya tanya itu ujung aspal itu mana? Oh Bapak balik Pak itu. Oh, itu kan masih ini semuanya kan aspal. Oh dulu Pak itu. Dan usai acara saya sempat ngobrol dengan mereka dan mereka menceritakan ternyata memang di daerah sana itu masih ada orang ya salat tapi masih memberikan persembahan kepada pohon-pohon besar, itu masih ada. Tidakkah ini merupakan manifestasi dari syirikan? Syirik atau tidak? Syirik. Maka itu beliau letakkan bahwa ini yang perlu kita bersihkan. Dan kalau kita berbicara tentang kesyirikan di Indonesia banyak, Pak. Ada kitab namanya Al-Maqhal fil Aqidah Al-Islamiyah, pengantar studi akidah Islam, itu dikarang oleh Syekh Buraikan. Syekh Buraikan, itu buku itu sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Itu beliau menyebutkan fenomena kesyirikan yang ada di Indonesia, di negara-negara Islam lah. Apa itu kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat kita? Ada sihir, lalu ada peramalan, lalu ada nusyrah. Nusyrah itu terapi terhadap seseorang yang diasumsikan terkena jin, tapi ia terapinya dengan bantuan jin. Sekalipun sekarang sudah mulai bagus. Saya masih ingat ketika dulu booming ruqyah, Pak. Itu kan ada orang apapun itu dikit-dikit kalau mengalami sesuatu yang nggak beres, itu pokoknya itu apa, Pak? Ya kena jin. Ke masjid At-Taqwa telat lalu itu kena jin, diruqyah. Tapi ruqyah itu juga ada dua, ada ruqyah syar'iyah dan ada ruqyah ghair syar'i. Ruqyah syariah itu apa? Yang ia menggunakan ayat Quran, menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi ia meyakini bahwa yang menyembuhkan bukan ayat-ayat tadi, tapi asy-syafi wallah, yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi ada juga yang di mana ia itu menggunakan redaksi-redaksi yang mana redaksi itu adalah karya dia, dan kadang redaksinya itu tidak dipahami dan meyakini mantra itulah yang menyembuhkan. Itu disebut dengan ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah ghairu syar'iyyah, yang tidak syar'i, yang ilegal. Awal-awal dulu ketika marak ruqyah itu sedikit-sedikit orang itu Masya Allah, itu sedikit-sedikit apa Pak? Sedikit-sedikit itu kena jin. Makanya tahun 2005 saya ketemu dengan seorang ustaz yang ia mengarang satu buku, Ustaz Meruqyah Jin Bertingkah. Pernah baca buku itu, Pak? Halo? Ustaz Meruqyah Jin Bertingkah. Pernah baca buku itu atau belum, Pak? Itu saya ketemu dengan ustadznya, waktu itu kita sama-sama ada di Kalimantan Timur, karena waktu itu kita sama-sama diundang di salah satu perusahaan di Badak ya, di LNC Badak di sana. Jadi kita satu mes, kita ya kalau pas lagi makan bareng kita biasanya diskusi tentang keagamaan. Jadi waktu itu dia cerita, kenapa saya mengarang buku ini? Karena sedang marah kalau ada orang itu kena atau mengalami kondisi itu, pokoknya jin, belum tentu, Pak. Ya kalau orang malas, jangan-jangan karena masalah keimanannya, karena masalah dia terkena penyakit psikologis dan lain sebagainya. Jadi jangan kemudian sedikit-sedikit jin, enggak. Jadi ini tentang fenomena kesyirikan, itu harus kita bersihkan dalam diri kita. Nanti belum lagi selain peramalan, selain nusyrah, itu ada at-tiyarah.
Yara itu orang pesimisme terhadap suara burung. Ada atau tidak itu Pak? Nanti juga ada at-tanjim perbintangan. Kalau anak-anak muda dulu ada istilah yang namanya horoskop, ramalan bintang. Ada juga selain ramalan bintang itu terkait dengan arah rumah, yaitu namanya apa itu Pak? Feng Shui. Feng Shui atau Seng Shui Pak itu? Iya kan gitu. Nah itu semuanya adalah termasuk kategori arti Allah, sesuatu yang terlarang dalam agama. Ada yang namanya at-tamaim, semacam jimat yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan dia menolak madarat. Jadi itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi jemaah sekalian, setelah itu yang perlu dibersihkan apalagi selain syirik, sifat nifaq, sifat kemunafikan. Apalagi yang dibersihkan al-kufur, kekufuran, keingkaran kita kepada Allah. Apalagi yang dibersihkan ar-riya. Riya ini ambivalen daripada al-ikhlas. Karena apa? Ketika seseorang itu riya memotifkan apa yang ia lakukan kepada selain Allah, maka berarti ia jatuh kepada riya. Itu kan ayatnya ada dalam surat Al-Ma'udah. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum, yaitu orang-orang yang riya. Orang riya itu hidupnya enggak selalu, tidak akan pernah bahagia Pak. Karena apa? Ia melakukan apapun selalu yang diinginkan adalah pujian orang lain. Sholat di masjid at-taqwa, bawa sarung baru, capnya itu sengaja ditaruh di belakang. Kalau yang mahal itu ditaruh di belakang. Nanti resikonya orang yang ada di belakang itu suka. Kalau imamnya bacaannya panjang-panjang, itu dia tidak tahu artinya, itu matanya bisa kemana-mana. Itu bisa dia membaca merek sarung yang ada di depannya itu. Mungkin atau tidak Pak itu? Mungkin kan gitu. Makanya hindarilah yang seperti itu. Kalau ada mereknya itu jangan ditunjukkan Pak. Karena apa? Itu bisa riak juga. Wah, masjid trendy. Ya sekalipun memang ketika kita ke masjid dianjurkan agar kita berada dalam performa yang terbaik gitu. Cuma sekarang ini masalahnya adalah yang terjadi bahwa kita ini justru ketika berada dalam performa yang terbaik ketika menghadap Allah atau terhadap manusia Pak. Halo. Mudah-mudahan ketika menghadap Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau maaf mau berangkat ke masjid biasanya bercerminnya berapa kali Pak? Halo. Sekali. Tapi kalau nanti mau kondangan biasanya bercerminnya berapa kali? Apalagi kalau ibu-ibu itu bisa jadi bercerminnya itu 6 kali loh Pak. Mau dihitungin Bu itu. Oh itu di kamar tidur itu nanti ada kaca, ada cermin, itu cermin lagi. Nanti di ruang tamu bercermin lagi. Nanti keluar rumah itu ada kaca bercermin lagi. Nanti mau masuk mobil bercermin lagi. Di dalam mobil bercermin lagi. Nanti sampai tempat bercermin lagi, itu 6 Pak itu. 6 kali kan itu. Tapi ketika menghadap kepada Allah sering kali kita tidak berupaya dalam performa yang Jadi inilah kenapa dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jabil Al-Jazairi, ini perkara yang sangat bahaya kalau seseorang tidak memahami. Wa ahamiyatiha li sa'iri a'malihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Jadi dia juga punya urgensinya. Dia adalah sesuatu yang penting. Li sa'iri a'malihi ad-diniyah wa dunyawiyah, untuk seluruh amalan-amalan yang bersifat keagamaan dan bersifat duniawi. Karena apa? Apalagi dalam konteks keagamaan. Ini sesuatu yang sangat penting sekali, karena bahwa tadi saya sampaikan ibadah yang kita lakukan selalu kita bangun di atas al-ikhlas. Jadi kalau virus itu mengindap atau menggerogoti ikhlas adalah virus riya. Riya ini biasanya dia punya turunan namanya sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah. Sami'ah itu mendengar. Sum'ah itu memperdengarkan amalan apa yang kita lakukan kepada orang lain, tapi motifnya adalah karena ingin Tapi bolehkah kita
berkata kepada seseorang tentang amal kebaikan yang kita lakukan, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan punya motif di sanjung. Karena ayatnya sangat masyhur dalam surah Ad-Duha kan? Wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun terhadap nikmat Tuhan maka bicaralah. Nikmat yang diberikan oleh Allah banyak. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kemudian kita berinfak. Nah, berinfak itu kemudian secara terang-terangan itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Karena ayatnya ada dan contoh dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat dalam surat 13. Namanya Ar-Ra'd ayat 22 sampai ayat 24. Itu ayat yang berbicara tentang syarat kalau kita ingin masuk ke dalam surga secara bersama-sama dengan keluarga kita. Itu ada, kalau ayat 22 itu meletakkan 4 syarat. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razzaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar dalam menggapai ridha Allah. Jadi ini kalau Bapak Ibu sekalian ingin masuk surga bersama dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan yang ibu-ibu dengan suaminya, kemudian dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya pertama, semuanya harus sabar dalam menggapai ridha Allah. Dan sabar dalam menggapai ridha Allah itu nggak gampang. Saat bapak-bapak sekalian lagi ngaji seperti ini kan bagian dari upaya kita menggapai ridha Allah kan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah saat kita ngaji, godaannya banyak atau tidak, Pak? Banyak. Apa godaannya? Mau ngaji, depannya ber-AC, nyaman, akhirnya ngantuk, Pak. Jadi saya nggak nyindir yang ngantuk, saya lagi jelasin, Pak. Ya. Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk. Tapi anehnya, Pak, saat ngaji itu ngantuk, ngaji selesai kok malah segernya luar biasa, Pak itu. Pernah atau tidak seperti itu? Iya kan, terutama kalau ngajinya itu habis subuh gitu. Kalau habis maghrib sih insya Allah enggak. Pengajian subuh itu kan masya Allah, itu kan banyak yang khusyuknya telat, Pak. Saat sholat enggak khusyuk, habis sholat malah khusyuk kan itu. Itu salah alamat itu. Jadi yang sekalian itu sabar dalam menggapai ridha Allah, wa aqamus shalah, dan juga mereka mendirikan salat. Maka pastikan kita selalu mohon kepada doa yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu doa Nabi Ibrahim. Ada dalam surat 14, surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu ayat yang sangat masyhur. Jadi Nabi Ibrahim itu minta agar beliau dulu yang dijaga oleh Allah menjadi orang yang mendirikan salat, baru setelah itu wa min dzurriyyati. Kenapa kalau kita berbicara tentang konsep pendidikan anak dalam Islam itu sinergi antara 3 hal. Yang pertama adalah otoritas, yang kedua adalah keteladanan, yang ketiga adalah dialog. Itu kalau kita ingin punya anak yang saleh dan salehah, lakukan 3 hal. Otoritas, kemudian keteladanan, dan satu lagi adalah dialog. Otoritas artinya kita memang diberi wewenang oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk menyuruh anak kita dalam ketaatan kepada Allah. Hadisnya kan sangat masyhur dalam Riyadhus Shalihin itu ada, muru auladakum bis-salati lis-salati bis-sab'in. Perintahkan anak kamu itu melakukan salat ketika ia sudah sampai usia berapa tahun? 7. Wadribuhu bi-'ashrin. Pukul ketika ia sudah usia 10 tahun. Tapi jenis ini adalah darbu ta'dib. Jadi pukulan yang edukatif ya, yang mendidik, bukan pukulan yang melukai. Nah, itu kalau melukai nanti urusannya Kak Seto itu. Nanti yang kedua setelah itu adalah keteladanan. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita menjadi calo ketaatan, menjadi maklar ibadah. Ini banyak orang tua, masya Allah, apalagi orang tua yang masih muda gitu kan. Usia 30 tahun, 5 tahun, yang masih senang sama dunia. Masya Allah jelang maghrib anaknya dicari lagi main bola. Ayo ke masjid,
takwa. Apa yang terjadi? Bapaknya malah nonton TV, Pak. Nah, ini namanya orang tua yang maklar, calo ketaatan. Itu tidak benar. Dan satu lagi adalah dialog. Biasakan kita menghadirkan dialog-dialog yang baik terhadap anak-anak kita. Jadi jangan kemudian kita terbiasa memvonis sama anak-anak kita. Lihat bagaimana Allah memberikan edukasi kepada kita. Ketika satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, kok Rasul melakukan kesalahan? Katanya Rasul maksum. Iya. Rasul itu maksum. Beda dengan kita, Pak ya. Rasul itu maksum. Kalau kita sekalipun namanya maksum, tetap saja nggak maksum, Pak ya. Tetap saja nggak maksum. Jadi apa yang terjadi? Kemaksuman Rasul, ketika Rasul salah langsung ditegur oleh Allah. Tapi nanti kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, ada kasus-kasus di mana Allah menegur langsung, tapi ada kasus di mana Allah tidak menegur langsung. Jadi apa yang terjadi? Ketika satu saat Rasulullah SAW waktu itu sempat terpressure oleh Hafsah. Oleh Hafsah karena urusan madu, Pak. Jadi waktu itu pas giliran Saudah. Saudah itu istri Rasulullah SAW yang kedua. Setelah wafat ya Khadijah radhiyallahu anha, itu Rasulullah SAW menikahi janda namanya Saudah. Nah, itu Saudah sebagai seorang istri pernah ngasih madu yang bagus, yang harum kepada Rasulullah SAW. Pas giliran Hafsah, wah baunya itu masih menyengat. Sampai kemudian Hafsah mempress Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan kepada Hafsah, "Lan ashrab hadzal asala marratan ukhra." Saya enggak akan minum madu untuk kedua kali. Apa yang terjadi, Pak? Itu kan Rasulullah SAW berarti mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah, langsung ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaj. Surah 66 itu. At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menegurnya dengan cara yang santun. Allah tidak mengatakan ya Muhammadu. Iya kan? Padahal kata Muhammad itu di dalam Al-Qur'an juga disebut oleh Allah 4 kali, Pak. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Tapi kenapa dalam konteks panggilan itu Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran ya Muhammad, itu tidak pernah. Tapi Allah kalau manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Jadi panggilan yang apa? Panggilan yang di dalamnya ada kelembutan. Panggilan yang edukatif. Artinya apa? Kalau kita manggil anak-anak kita dengan panggilan kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW kemudian nanti juga memberikan edukasi kepada kita ketika memanggil anak tirinya namanya Umar bin Abi Salamah itu dengan panggilan ya gulam, wahai anak kecil. Gulam itu kalau dalam bahasa kita bisa terjemahkan dalam konteks panggilan-panggilan lokalis ya. Kalau orang Betawi ya panggil kalau laki-laki tong atau entong, Mbak? Entong. Cuma sering disingkat jadi tong, Pak. Kalau perempuan ning gitu. Kalau orang Jawa le atau do. Ya, kalau orang Sunda sep atau ujang, atau perempuan ning juga kan. Kalau orang Padang apa, Pak? Hah? Upin. Udah ya, udah gitu kan. Panggilan-panggilan kasih sayang itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, saya ingin tekankan bahwa niat ini perkara yang sangat penting sekali. Jami'ul a'mali tatakayyafu biha. Sebab seluruh amal itu tatakayaf, yaitu apa? Beradaptasi dengannya. Artinya bahwa amal itu akan diterima atau tidak itu tergantung pada nih. Wa takunu bihasabiha fataqwa wa tat'uf. Dan ia sesuai dengan kadarnya, kadar dan niat itu, maka amal itu menjadi kuat, wa tat'uf, dan menjadi lemah. Jadi maaf, kita ini semangat hadir di Masjid At-Taqwa ini, itu yang sangat menentukan adalah niat kita. Kalau niat kita pas lagi kenceng-kencengnya, wah biasanya apa yang terjadi? Kita bisa datang lebih awal. Tapi kalau niat kita lagi lemah,
Apalagi ketika kemudian lagi capek, banyak kerjaan, apa yang terjadi? Niat lemah biasanya datang, tapi kadang-kadang telat. Jadi inilah pentingnya niat. Wa tasihhu wa tafsudu taba'an laha. Dan ia artinya adalah amal itu menjadi sah dan ia menjadi rusak itu taba'an laha, mengikuti niat. Jadi orang kelihatannya melakukan salat, tapi kalau niatnya salah, apalagi salat gitu kan, pas salatnya di sebelahnya ada calon besan, Mbak, itu biasanya salatnya biasa saja atau lebih cenderung dikhusyuk-khusyukin, Mbak. Nah, yang masih muda salat di sebelahnya pas ada calon mertuanya gitu kan, insya Allah salatnya natural atau kemudian agak lebih khusyuk lagi, Pak. Iya kan? Kalau kemudian motifnya karena calon mertuanya, ini kan berarti ibadahnya, sholatnya sah atau tidak, Pak? Enggak. Karena apa? Dia tidak memotifkan karena Allah, tapi ia memotifkan kepada calon mertuanya. Pernah ada yang mengalami seperti itu, Bapak Ibu? Dulu, insyaallah. Jadi ini pentingnya niat itu. Wa tasihhu wa tafsuhu taba'an laha wa imanul muslim hada bi daruratin niyati li kulli al-a'mali wa wujubi islahiha mustamaddun awwalan min qouli ta'ala. Dan keimanan seorang mukmin ini tentang keniscayaan daripada niat terhadap seluruh amal, dan wajibnya kita memperbaiki niat itu disandarkan pertama kepada firman Allah Ta'ala. Ini ayatnya, Pak, yaitu ada di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, insyaallah hafal semuanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidakkah mereka itu diperintahkan illa liya'budullah, melainkan supaya mereka menyembah Allah mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Jadi ikhlas ini adalah amrun rabbani, dia adalah perintah dari Rabb kita, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada di dalam surat 39 surat Az-Zumar ayat yang ke-11, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Qul, katakan Muhammad, ini sesungguhnya itu umirtu, aku diperintahkan an a'budallah, agar aku menyembah kepada mukhlisan, dengan penuh keikhlasan. Jadi jemaah sekalian, ikhlas ini perkara yang sangat penting sekali. Dan kemudian ada pun hadisnya, hadis cukup banyak. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai, dikatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma. Ini saya kira tidak usah saya jelaskan ya, karena apa? Hadis ini kan berulang-ulang dijelaskan oleh para asatid, para kiai, para ulama terkait dengan hadis ini. Tapi saya ingin menjelaskan pada aspek asbabul wurud, Pak. Ada yang namanya asbabul wurud. Ini sudah masuk isya dulu, Pak? Sudah. Kalau masuk isya gimana biasanya? Selesai, Pak? Hah? Azan dulu, terus dilanjutin dikit, atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Ya, saya kira ini sebagai pengantar saya. Ini baru pengantar, Pak ya, belum mengaji beneran, Pak. Ngaji beneran insyaallah pekan depan, 2 pekan lagi ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita, Allah berikan kepada kita kesehatan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk berthalabul ilmi insyaallah. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.